Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang emang lagi banyak diomongin sama orang-orang, yaitu soal WhatsApp yang baru mengumumkan privacy policy mereka yang terbaru. Dan karena mereka merilis ini, abis itu orang jadi benar-benar parno menggunakan WhatsApp, ada yang pindah aplikasi segala macam. Itu karena heboh soal informasi kalau WhatsApp itu akan membagi datanya ke Facebook. Dan ada beberapa poin di sini yang akan gue sebutin. Kalau untuk lengkapnya, untuk privacy policy-nya, nanti gue taruh di deskripsi linknya, kalian bisa baca sendiri lengkapnya gimana. Tapi yang jadi omongan orang ini ada beberapa nih, yaitu soal sharing informasi data itu ke Facebook, yaitu informasi yang akan di-share itu cross-platform ke Facebook berupa nomor telepon, email, cara berinteraksi, habis itu device apa yang digunakan, habis itu alamat IP, lokasi GPS kita, dan informasi lain terkait layanan yang ada di Facebook Group. Jadi semuanya itu ke-track gitu sama si WhatsApp dan juga Facebook. Dan untuk lengkapnya itu kalian mungkin bisa baca di bagian information we collect. Kalau misalkan kalian penasaran apa sih benernya yang dipermasalahin sama orang-orang, itu ada di poin itu. Karena di situ semuanya detail, mulai dari apa yang WhatsApp ambil datanya, habis itu datanya mau digunain untuk apa aja, itu kalian mungkin bisa baca sendiri. Nah, yang jadi problem sebenarnya dari permasalahan ini, dari perbincangan orang-orang, dari diskusi orang-orang, itu kebanyakan orang-orang itu pada berfokus pada satu poin aja, yaitu soal informasi dan juga data yang diambil dari WhatsApp dan di-share ke Facebook gitu untuk datanya. Maksudnya di-share datanya di balik layar, bukan di-share terus dipublikasi gitu ya. Nah, orang-orang nih fokus di bagian itu dan kayaknya meninggalkan poin-poin lain yang sebenarnya di poin lain itu juga ada tujuannya. Karena si WhatsApp ini bikin privacy policy juga nggak cuma satu poin itu aja kok, tapi bener-bener lengkap gitu. Menurut gua sebenarnya langkah WhatsApp dan juga Facebook ini sangat-sangat tepat ya untuk memberitahukan privacy policy mereka yang terbaru ke para penggunanya. Kenapa? Apakah gua mendukung untuk peretasan data? Bukan seperti itu. Justru di sini sebagai sebuah perusahaan, Facebook dan juga WhatsApp ini terang-terangan ngasih tahu penggunanya ini datanya buat diapain, mau dialihin kemana, dan minta izin sama penggunanya masing-masing. Dan pas keluar notifikasinya itu kan jelas ya, kalian itu dihadapkan dengan pilihan, dengan persetujuan. Jadi ya lo bebas gitu, lo boleh setuju, lo juga boleh nggak setuju. Terus juga banyak yang bilang katanya WhatsApp dan juga Facebook ini memaksa kita gitu, karena kalau misalkan nggak setuju, nanti akun kita akan dihapus oleh WhatsApp dan juga Facebook per bulan Februari 2021 mendatang. Gue agak bingung dengan pemikiran bahwa Facebook dan juga WhatsApp itu memaksa kita gitu. Bahkan gue sempat baca artikel di CNN juga headline-nya seperti itu. WhatsApp itu maksa katanya untuk ngambil data kita untuk di-share ke Facebook. Sebenarnya dari pihak WhatsApp dan juga Facebook itu nggak ada paksaan sama sekali, karena kita boleh setuju dan boleh nggak setuju. Dan menurut gue ini sistem yang sangat-sangat jelas ya dari WhatsApp dan juga Facebook gitu, karena ya nggak mungkin WhatsApp lalu Facebook itu bisa ngasih ruang privacy ke banyak orang, yang dimana ruang privacy itu setiap orang tuh berbeda-beda gitu dan nggak bisa dipukul rata gitu, apalagi memenuhi permintaan penggunanya secara spesifik untuk ruang privasinya. Kayaknya itu nggak mungkin, makanya harus ada regulasi satu. Kalau yang nggak setuju ya silakan nggak usah gunakan WhatsApp. Karena kan sebenarnya konsep privacy yang menyimpang apa enggak itu ya dikatakan menyimpang atau dikatakan melanggar privacy ya kalau misalkan satu dari dua pihak itu ada yang nggak setuju. Kalau misalkan nggak setuju ya udah silakan nggak usah pakai WhatsApp. Dan menurut gue juga di sini WhatsApp cukup bijak ya, karena setelah kalian nggak setuju, itu akun kalian di-delete, yang berarti ketika akun kalian di-delete, justru privasi kalian lebih dijaga dong sama Facebook dan juga WhatsApp. Karena kan privasi kalian yang sebelumnya, informasi kalian yang sebelumnya, itu akan dibuang sama WhatsApp, yang berarti kalau kalian nggak setuju, itu Facebook dan WhatsApp masih sangat-sangat menghargai privasi dan juga informasi kalian. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, wah ini WhatsApp dan juga Facebook maksa banget kita nih untuk setuju biar datanya diambil. Loh, nggak kayak gitu. Yang ada berarti lu yang terlalu maksa untuk pengen pakai WhatsApp dan juga Facebook. Kan jelas-jelas Facebook dan juga WhatsApp itu ya udah ngasih tahu di awal nih datanya kita mau pakainya ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi ya malah dari elunya sendiri maksa nggak mau, tapi pengen tetap pakai gitu WhatsApp-nya. Jadi untuk kebijakan perusahaan, menurut gua ini adalah sebuah kebijakan yang sangat-sangat bijak dari Facebook dan juga WhatsApp. Sekarang gini deh, kalau misalkan ada aplikasi lain yang nggak ngomong-ngomong soal privacy policy-nya itu seperti apa untuk urusan datanya, untuk urusan informasinya, apakah itu menandakan bahwa aplikasi tersebut itu nggak menggunakan data lu dan nggak dipakai untuk aneh-aneh?
Kan justru harusnya malah lu lebih was-was kalau misalkan ada aplikasi yang nggak terang-terangan ngasih tahu data lu tuh diapain sama mereka. Udah lu ngasih data diri informasi lu, abis itu lu juga melakukan interaksi berupa chatting, telepon, dan lain sebagainya di aplikasi yang lu pakai. Abis itu lu nggak tahu data-data lu dan interaksi lu ini di tracking kemana, dipakai datanya untuk apa. Kira-kira lu mau nggak pakai aplikasi yang nggak terang-terangan seperti itu dan nggak setransparan Facebook dan juga WhatsApp yang ngasih tahu soal privacy policy-nya. Pindah ke aplikasi chat lain juga menurut gua ya belum tentu aman, karena menurut gua nggak ada yang 100% aman ketika kalian udah menggunakan internet. Kalau memang kalian mau bener-bener aman ya kalian pakai surat burung dara aja kayak zaman dulu, karena itu ya nggak akan bisa ke tracking lewat internet dan kayaknya cuma dua arah aja yang tahu. Terus kalau misalkan dari pihak aplikasinya bilang bahwa chat lu tuh dienkripsi, telepon lu dienkripsi, seluruh informasi lu dienkripsi sehingga mereka bisa menjaga aman data lu, sebenarnya ya nggak juga. Kalau misalkan pembuat aplikasinya bandel, ya mereka bisa aja buat dekriptornya, habis itu data lu kan bisa dibuka. Karena mereka yang bikin enkripsinya ya mereka juga pastinya bisa buka sebenarnya kan. Maka dari itu gue nggak bahas soal seberapa bagus dari enkripsinya si WhatsApp ini, habis itu aplikasi-aplikasi lain ya, karena mau aplikasinya apapun, kalau misalkan pengembangnya atau pembuat aplikasinya bandel ya bandel aja. Gue juga di sini bukannya belain Facebook dan juga WhatsApp ya, tapi emang faktanya kalau kita udah menggunakan internet, ya itu kita udah rela data, informasi, dan juga interaksi kita di internet itu udah pasti di tracking. Kalian menggunakan Google, kalian menggunakan Android, itu aja udah pasti ke tracking dan data kalian memang udah dipakai kemana-mana. Interaksi kalian, kebiasaan kalian, itu semua udah dijadiin deep learning buat AI. Sehingga ketika kalian menggunakan internet, itu kalian bisa menemukan rekomendasi-rekomendasi yang memang relevan sama kehidupan dan kebiasaan atau keseharian kalian. Lu pengguna Apple, lu pengguna Microsoft juga kurang lebih ya sama seperti itu. Lagian ya menurut gua perusahaan-perusahaan besar ini juga ngapain gitu pakai data lu buat yang aneh-aneh gitu. Emang lu siapa gitu? Bahkan orang-orang petinggi-petinggi besar aja yang memang punya akun sosial media, punya Facebook, punya WhatsApp, itu datanya nggak diapa-apain kok sama mereka gitu. Jadi untuk kita-kita yang cuma manusia biasa ini, masyarakat biasa, kenapa harus panik gitu kan? Lalu pasti selanjutnya muncul pertanyaan, ya kenapa WhatsApp harus ngasih data-datanya itu ke Facebook, harus di-share gitu datanya? Ya karena WhatsApp ini adalah bagian dari produknya Facebook, di mana produknya Facebook itu ada Facebook itu sendiri, habis itu ada Instagram, ada Messenger, dan juga WhatsApp. WhatsApp sendiri pas dari awal rilis itu memang adalah sebuah aplikasi chatting yang nggak ada iklan sama sekali di dalamnya. Dan Facebook sendiri juga memang sangat-sangat berkomitmen biar WhatsApp itu bisa digunakan sama seluruh orang tanpa ada gangguan iklan sama sekali. Tapi sebagai gantinya tentu Facebook perlu pemasukan lebih biar si WhatsApp ini masih tetap bisa jalan terus gitu, bisa tetap dikembangin, bisa tetap improve. Maka dari itu aktivitas di WhatsApp ini datanya akan di-share ke Facebook sehingga nanti Facebook itu bisa melihat rutinitas kalian, bisa melihat interest kalian lebih lagi, dan ketika kalian buka Facebook, kalian akan menemukan iklan yang memang tepat sama kalian, habis itu konten-konten yang memang tepat dengan kebiasaan kalian agar lebih akurat dan akurat lagi. Dan kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan itu informasinya relevan dan akurat sama kalian, tentu nanti pengguna Facebook dan juga Instagram akan semakin banyak, menumbuhkan banyak traffic sehingga iklan juga banyak masuk, yang berarti Facebook sebagai perusahaan yang besar bisa menghidupi WhatsApp, bisa menghidupi Facebook, dan juga bisa menghidupi Instagram itu sendiri. Dari mana? Ya dari traffic dan dari iklan. Sementara kalian penggunanya, ya kalian memberikan data dan kalian juga memberikan konten untuk Facebook, Instagram. Karena bisa dibilang WhatsApp ini seperti sebuah aplikasi non-profit lah. Jadi ya budget-budgetnya WhatsApp itu subsidi silang tuh dari Facebook dan juga dari Instagram gitu. Yang dimana bantuan dari WhatsApp ini untuk menyokong mereka atau bisa juga disebut si Facebook gitu, ya melalui data dari interaksi yang ada di WhatsApp. Dan itu diimplementasikan untuk AI yang ada di Facebook dan juga di Instagram. Lalu pertanyaan terakhir itu mungkin kira-kira kita harus takut nggak sih dengan privacy policy dari WhatsApp ini, dan kira-kira perlu nggak sih ganti aplikasi? Kalau gue pribadi sih gue nggak ada takut-takutnya ya dengan privacy policy dari WhatsApp gitu. Dan kalau misalkan untuk beralih ke aplikasi lain itu lu minta saran dari gue, ya menurut gue sih bebas-bebas aja gitu. Lu mau pakai aplikasi sebanyak mungkin, lu mau pindah dari aplikasi WhatsApp ke aplikasi chat lain, itu terserah lu menurut gua, karena ya untuk data diri itu data diri semua lu yang nyerahin, informasi lu yang bikin, interaksi lu yang bikin, privacy setiap orang juga yang tadi gue bilang, ruang privacy setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang kok yang rela direkam, bikin video, bugil,
dan ditonton banyak orang, tapi orangnya setuju itu ada, ya kan, artis bokep. Tapi banyak juga orang-orang yang ya mereka nggak akan setuju lah kalau misalkan dia direkam dalam kondisi bugil terus dipublikasikan ke orang-orang gitu kan ya. Makanya gue bilang ruang privasi setiap orang tuh beda-beda, dan dari pihak WhatsApp, dari pihak Facebook juga udah ngasih bener-bener ngasih tahu itu datanya mau diapain, dan kalian bisa setuju, kalian bisa nggak setuju. Kalau kalian nggak setuju juga, itu semua informasi yang private akan dihapus sampai akun-akunnya bahkan. Itu jadinya menurut gue bukan pemaksaan, tapi justru tindakan yang sangat-sangat bagus dari WhatsApp dan juga Facebook. Nggak kayak apps lain yang mungkin pakai data lu diem-diem buat sesuatu yang aneh-aneh. Segitulah pembahasan gua untuk privacy policy dari WhatsApp ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Semoga kalian dengan ini ya jadi nggak terlalu parno lah untuk menggunakan WhatsApp ya. Kalau misalkan emang parno-parno banget, ya nggak usah pakai internet. Kalian ini soalnya orang-orang ini kadang suka ada yang aneh gitu ya dengan privacy policy dari WhatsApp ini. Mereka takut tapi nonton film kadang masih nonton dari website bajakan yang mungkin cookiesnya juga akan merenggut informasi-informasi kalian. Kita nggak tahu lah. Kadang memang orang suka parnonya juga berlebihan kayak begitu. Oke? Silakan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.